Oke, pada kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu membahas mengenai program linear. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara menggambar daerah penyelesaian, kemudian bagaimana kita menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana kita masuk ke materi pokok utamanya, yaitu tentang program linear. Nah, program linear ini nanti akan membahas mengenai soal cerita ya. Tapi sebelum masuk ke soal cerita, ini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian program linear. Program linear itu adalah suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan. Nah, jadi nanti untuk soal cerita, langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah model matematikanya. Nah, model matematikanya nanti mungkin berupa seperti ini ya. Jadi nanti dari soal cerita nanti kita ubah ke dalam bentuk permodelan matematika. Nah, ibaratnya seperti ini nanti contohnya. Nah, setelah kita membuat model matematika, kita akan menentukan fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif. Jadi fungsi tujuan, fungsi sasaran, fungsi objektif itu sama saja ya. Nah, dari fungsi tujuan ini nanti kita dapatkan fungsinya itu adalah X Y sama dengan AX plus BY. Nah, ini tergantung nanti dari nilai X dan Y yang akan memenuhi kendalanya. Nah, untuk fungsi tujuan biasanya nanti kita akan mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, nilai maksimum atau minimumnya ini itu biasanya disebut dengan nilai optimum atau nilai ekstrim. Jadi nanti misalkan ada soal tentukan nilai optimum atau tentukan nilai ekstrimnya. Berarti kita nanti mencari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, ada juga nanti soal yang hanya mencari nilai maksimumnya saja. Ada juga soal yang hanya menentukan nilai minimumnya saja. Tapi nanti kalau ada soal misalkan tentukan nilai optimum, berarti kalian harus mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi maksimum itu maksudnya nilai yang tertinggi atau nilai yang terbesar, nilai minimum itu nilai yang terendah atau nilai yang terkecil. Itu maksudnya ya. Nah, setelah kita mencari nilai maksimum minimumnya, itu menggunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya, itu biasanya kita menggunakan uji titik pojok. Ada dua cara nih, atau bisa juga menggunakan metode garis lidik. Tapi yang sering digunakan atau yang memang paling mudah ya, nanti kita banyak masuk ke metode uji titik pojok untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya. Nah, seperti contoh berikut ini belum bukan dalam bentuk soal cerita dulu ya, tapi bagaimana kita mencari nilai optimum fungsi tujuan. Ini sudah diketahui nih, fungsi tujuannya sudah diketahui, yaitu fx y sama dengan 2x kurang y dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Jadi ada 3 sistem pertidaksamaan di sini yang sudah diketahui. Jadi kita nanti akan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan ini. Nah, sebelum kita mencari jawabannya, kita harus melewati tahapan. Yang pertama, kita harus menggambar daerah penyelesaian. Kemarin sudah kita belajar cara menggambar daerah penyelesaian kan? Nah, coba kita gambarkan dulu daerah penyelesaian. Untuk yang X kurang 2Y, ini sama dengan 2. Jadi kita buat dulu ini X Y-nya, nanti X Y-nya berapa di sini? Ini 0, 0 ya. Caranya juga sama seperti yang kemarin. Kalau kita masukkan 0 di sini, berarti nilai 0-nya di sini berarti nilai Y-nya berapa? -1. Nanti di sini 0, 1, ketemu titik koordinatnya. Kemudian kalau Y-nya 0 berarti X-nya adalah 2. Berarti di sini 2, 0. Nah, nanti kita gambarkan ya di grafiknya. Kemudian yang kedua, min 3x tambah 2y itu sama dengan min 6. Jadi kita ubah ke persamaan dulu. Kemudian kita masukkan misalnya nilai x-nya 0. Nanti y-nya berapa? Kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa di sini? Berarti min 3 ya. Oke, berarti 0 min 3.
Kemudian kalau di sini Y-nya 0 berarti X-nya adalah 2. Berarti 2,0 ya. Kemudian ada garis satu lagi yaitu X sama dengan 6. Nah, ini masih kita tentukan gambarnya. Mungkin saya buat gambarnya di sini saja ya. Nah, dari hasil yang ini kita gambar garis grafik fungsi kuadratnya. Di sini 0 min 1 untuk garis ini dulu ya. 0 min 1 berarti di sini titiknya dengan 2 0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti ini garisnya ya. Oke, ini garis yang untuk persamaan X kurang 2Y sama dengan 2 ya. Nah, kemudian min 3X tambah 2Y sama dengan min 6. Berarti 0, min 3. 0, min 3 berarti di sini. Ya, jadi buatlah 0 min 3 dengan 20 berarti di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi kita kasih tanda dulu, ini garis untuk yang X kurang 2Y sama dengan 2. Yang ini min 3X. Min 3X tambah 2Y sama dengan min 6. Nah, ini X sama dengan 6, berarti garisnya ada di sini kan? Bisa kita perpanjang lagi ya, di sini 6. Ini gambarnya masih belum sempurna. Kalau kita buat di sini ya, berarti di sini aja ya 6. Nah, setelah kita dapatkan gambar persamaan garisnya, kita mencari gambar daerah penyelesaiannya dengan cara menggunakan titik uji ya, untuk mencari di mana daerah penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan ini. Kita gambarkan dulu yang daerah penyelesaian untuk yang X kurang 2Y kurang dari 2. Untuk gambar ini tadi ya, kita ambil titik uji 0,0, masukkan ke sini. 0 bener nggak lebih kecil dari 2? 0 untuk garis yang X kurang 2Y. 0 lebih kecil dari 2. Berarti arah siranya kemana? Masuk ya. Arah siranya ke arah atas ini. Ya. Ini sih nggak kebaik ya. 0 min 1. Oh, ini tadi garis untuk yang ini ya. Salah tulis garis di sini. X kurang 2Y sama dengan 2. Nah, berarti arsirannya masuk ke dalam daerah sini ya. Nah, masuk ya yang uji titik 0,0-nya. Sekarang kita uji yang garis ini lagi. Masukkan ke sini 0. 0 bener nggak lebih kecil dari min 6? Ternyata salah untuk garis yang ini ya. Garis yang ini. Ini kita ubah dulu tandanya tadi. Min 6 ya. Ini tandanya lebih kecil juga. Nah, kalau garis ini kita uji sini kan, kita uji yang titik ujinya 0,0 di sini ya.
di sini. Ternyata dia tidak masuk karena 0 lebih kecil dari min 6 itu kan salah. Yang benar itu kan 0 lebih besar dari min 6, berarti arsirannya tidak masuk ke titik uji 0,0. Berarti dia masuk ke luar sini. Oke, nanti kelihatan sekali ya di situ ya bentuknya. Kemudian X kurang dari sama dengan 6. Kurang dari arahnya kemana? Ini garis X sama dengan 6 tadi kan. Kita mencari arsirannya, daerah penyelesaian X kurang dari sama dengan 6. Kalau kurang dari berarti dia ke arah kiri kan. Nah, kalau kita uji misalkan kita ambil 0, 0 bener nggak lebih kecil dari 6, bener kan? Berarti masuk titik ujinya. Berarti arahnya ke sini. Nah, sehingga dari hasil ini tadi kita ketemu nih. Saya gambar lagi ulang di sini ya untuk daerah penyelesaiannya. 0 - 1 tadi di sini. 0 - 1 sama 20 ya. Ini untuk garis yang X kurang 2Y kurang dari 2. Yang ini garis 0,-3 ya. 0-3 sama 2,0 ya. Ini agak mereng-mereng. Makanya saya menyarankan untuk kalian menggunakan penggaris supaya nanti kelihatan ya daerahnya. Ini min 3x tambah 2y kurang dari min 6. Kemudian di sini tadi ya. Saya perbaiki dulu. Nah, kemudian ada garis di sini kan yang 6 tadi kan. Nah, daerah penyelesaiannya di bagian daerah yang sini. Nah, bagian daerah sini ya. Ini kan kayak melintang ini. Nah, jadi daerah penyelesaiannya ada di bagian daerah sini. Nah, sekarang kita akan menentukan titik pojok untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya. Jadi ini saya hapus ya. Nah, kita menggunakan cara dengan menggunakan uji titik pojok. Ya, uji titik pojok tadi caranya seperti ini. Kalau uji titik pojok, kita ambil titik pojoknya di sini ya. 1, 2, 3. Ada 3 titik pojok. Ini maksudnya titik pojoknya. Di sini ya, bagian sini. Bagian yang daerah yang diarsir. Jadi titik pojoknya di bagian daerah sini, di atas sini dengan yang di sini ya. Nah, itu yang kita cari nanti. Kalau yang di bawah sini kan sudah kelihatan nih, ini 2,0 titik pojoknya. 2,0. Nah, selanjutnya yang di sini titik pojoknya apa nih? Nah, kita nggak tahu kan di bagian daerah sini titik pojoknya berapa. Jadi misalkan ini ini yang kita ambil 2 titik koordinat yang dilalui oleh garis ini kan. Berarti 2,0. Ini nanti ya kita cari. Ini 2. Kita buat di sini 2. Sini ya. 2,0 dengan titik apa nih? X sama dengan berapa tadi? X sama dengan 6. Ya. Sama X sama dengan 6. Nah, garis 2,0. Tadi garisnya ini tadi ini persamaannya ya. Nah, kita mencari titik di sini berapa nilainya nih. Jadi, nilai yang ini persamaan garis ini
kurang 2Y sama dengan 2. Nilai X-nya kita ganti dengan 6 ya. Ya, nilai X-nya nanti ketemu. Ini nilai X-nya udah ketemu nih 6, nilai Y-nya yang kita tidak tahu. Berarti X-nya kita ganti dengan 6 kurang 2Y sama dengan 2. Min 2Y sama dengan 2 dikurang 6. Nah, min 2Y sama dengan 2 dikurang 6 kan min 4. Berarti Y-nya adalah 2. Min 4 bagi min 2. Jadi ketemu di sini titik koordinatnya itu adalah 6,2. 6,2 itu titik pojok yang kedua. Nah, terus kita tentukan lagi yang di sini titik pojoknya apa? Ini kan garis min 3x tambah 2y sama dengan min 6 kan? Kita buat di sini ya, min 3x tambah 2y sama dengan min 6. Kita ganti x-nya lagi dengan menggunakan 6. X-nya kita ganti pakai 6. Berarti min 3 kali 6 tambah 2y sama dengan min 6. 3 kali 6 kan min 18 tambah 2y sama dengan min 6. 2y sama dengan min 6 tambah 18. Berarti 2y sama dengan min 6 tambah 18 berapa? Berarti kan 12. Berarti nilai y-nya sama dengan 12 bagi 2, 6. Berarti di sini kita dapatkan titik koordinatnya 6,6. Oke, dari situ nah sudah kita ketemu ya titik pojoknya. Jadi ada 3 titik pojok. Yang pertama 2,0, 6,2, 6,6 dengan cara seperti ini ya. Nah, setelah kita menemukan titik pojoknya, kita tentukan. Katanya nilai optimum. Optimum itu berarti kita harus mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kita masukkan ke ini nilainya 2x kurang y. Kita masukkan di titik pojok, masukkan ke fungsi tujuan x y-nya. 2x kurang y. X-nya berapa di sini? 2 kali 2 kurang 0. Y-nya 0 ya. Berarti 2 kali 2 4 kurang 0 isinya 4. Kita masukkan lagi 2 ya. 2 kali 6 kurang 2. 12 kurang 2 hasilnya 10. Kemudian 2 kali 6 kurang 6. 2 kali 6 kan 12. 12 kurang 6 berapa hasilnya? 6. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang mana yang dari antara ketiga titik pojok ini yang nilainya minimum? Nilai minimumnya ini ya. Minimum. Terus nilai maksimumnya mana? Ini yang paling terbesar. Nah, sehingga nilai optimum dari fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 2x kurang y itu adalah nilai minimumnya itu adalah di titik pojok 2,0 yaitu 4. Kalau di titik pojok 6,2 itu nilai maksimumnya adalah 10. Jadi jawabannya yang ini ya. Nah, ini adalah cara untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan metode uji titik pojok. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke soal cerita. Mudah-mudahan ini bisa dipahami.